P3AP2KB, kemudian ada dari Dinas Kesehatan ada Ibu Lince dan juga Ibu Wati dari Rumah Perempuan. Ya, sebelum saya lanjut ke pertanyaan Pak Sumi, saya ingin menambahkan beberapa hal. Tadi inisiasi menyusui dini, terkhusus kita membantu perempuan pekerja. Itu tugas TP3AP2KB. Kita sudah berusaha mengevaluasi ruang laktasi. Jadi di setiap dinas provinsi sebelum 2024 kita ada 38. Tahun 2024 dengan nomenklatur baru kita ada 41. Nah, kita sedang berusaha untuk mengedukasi pimpinan OPD melengkapi ruang laktasi. Sudah ada, tetapi perlu kelengkapan. Salah satunya adalah UKAS. Jadi setelah pada saat jam kerja ibu memerahi susu akan diantar ke rumah untuk anak tidak boleh terlambat menyusui. Kemudian sesuai dengan pertanyaan Pak Alex tadi, kekerasan seksual. Nah, UPTD PPA saya menyampaikan bahwa di tahun 2023 kekerasan pada perempuan dan anak termasuk di dalamnya kekerasan seksual 323 setahun. Itu hanya di UPTD PPA. Kalau seluruh kabupaten kota 600-an, dia 2 kali lipat. Nah, sampai dengan September tanggal kemarin, tanggal 18, kekerasan yang sudah dilaporkan di UPTD PPA adalah 274. Di mana di situ ada kekerasan seksual. Tadi disampaikan Ibu Wati, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Apabila dia melakukan dengan orang terdekat, karyawannya oleh atasan, maka dia ditambahkan sepertiganya dari maksimal, sehingga 20 tahun. Sebenarnya himbauannya sederhana ya. Pertama, menolak ungkap fakta. Kedua adalah berani bersuara untuk mengungkap fakta dan mendapatkan hak secara maksimal. Kemudian untuk semua stakeholder, semua masyarakat, jangan pernah diam. Ada ruang, ada lembaga layanan, ada beberapa lembaga yang memang concern terhadap isu-isu perempuan dan anak, termasuk RT, RW juga bisa dibawa kasusnya ketika jauh dari lembaga-lembaga hukum. Misalnya saja minta bantuan dari teman-teman yang berada pada posisi ketua RT, ketua RW untuk sama-sama membawa kasusnya ke proses hukum, termasuk juga melakukan fungsi kontrol terhadap proses-proses hukum sampai pada putusan yang final yang tuntas. Setuju bahwa kekerasan seksual tidak ada kata tolerir untuk penyelesaian secara adat, secara kekeluargaan, karena itu akan terbentur dengan tatanan turut serta melakukan. Jadi masyarakat harus bisa bahwa memisahkan kalau kasus kekerasan seksual itu harus dibawa sampai pada proses final. Kalau ada yang sampai menyelesaikan secara adat, mohon untuk itu diinformasikan ke aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga penyedia layanan untuk bisa mengambil kembali kasus itu dibawa ke proses hukum. Kalau untuk kasus-kasus yang lain boleh saja karena undang-undang juga mengatur itu. Undang-undang sistem peradilan anak juga memberi ruang untuk penyelesaian alternatif, tetapi khusus untuk kasus kekerasan seksual tidak ada. Dan untuk pendengar di rumah, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1. Karena apa? Advokasi seperti ini setiap saat harus kita lakukan. Yang pertama, kita dari DP3A ingin ada 5 dimensi keluarga. Nah, itu patokan. Yang pertama, kualitas, legalitas, dan struktur. Jadi kalau satu keluarga itu harus punya buku nikah. Apabila diberikan anak, harus punya akta anak. Setelah akta anak, dia harus mempunyai kartu identitas anak. Nah, itu yang kita advokasi kepada semua, supaya apa? Semua haknya terpenuhi. Yang kedua,
kualitas ketahanan fisik, apa yang harus diceritakan kepada terutama calon pengantin. Jadi kita bertugas ke calon pengantin untuk 5 hal ini, tetapi di tahun 2024 sekolah juga kita masuki, kampus juga. Nah, kemarin kita di 4 SMA pada saat mereka pengenalan sekolah, kemudian ada universitas yang sudah kita lakukan di tahun 2024, UCB itu 1.200 anak, dengan harapan dimensi keluarga ini terpenuhi. Yang kedua, dimensi ketahanan fisik itu keluarga harus sehat, gizi terpenuhi, zero stunting. Itu yang kita bicarakan, plus rumahnya harus ada dan sehat. Jadi artinya toilet harus ada, air bersih harus ada. Yang ketiga, kualitas ketahanan ekonomi di mana penghasilan itu harus tetap. Memiliki BPJS, anak tidak boleh putus sekolah. Yang keempat, kualitas ketahanan sosial psikologi. Tidak boleh ada kekerasan dan tidak boleh ada masalah hukum terhadap anak khususnya. Tapi anak berhadapan dengan hukum itu pemerintah harus mendampingi. Dan tadi Ibu Wati sudah sampaikan bahwa peran yayasan-yayasan di Nusa Tenggara Timur sangat baik, dan bersyukur pemerintah provinsi ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah membantu pemerintah. Tahun ini untuk 10 yayasan mendapatkan bantuan. Untuk apa? Mereka lebih giatkan lagi advokasi dengan segmen yang sudah dimiliki. Yang terakhir, yang kelima adalah kualitas sosial budaya, di mana stop pernikahan anak. Merawat lansia harus dilakukan secara bijak. Jadi bisa disampaikan bahwa lansia itu juga bisa diberdayakan supaya dia merasa bahwa berguna. Jadi sebagai anak dan cucu, dia dekat dengan orang tua. Dalam hal ini oma opa, nah disitulah diberdayakan. Dan yang paling penting, kita harus bekerja sama dengan media setiap saat dan konsisten. Dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian P3A kepada RRI menyebutkan bahwa memang saat ini ada banyak sekali kasus, dan 5 tahun terakhir disebutkan bahwa kenaikan kasus, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak itu justru meningkat. Dan ini tentu peran advokasi sangat penting. Ibu Wati melihatnya seperti apa? Silakan Ibu. Baik Pak Sudi. Saya rasa memang kalau kita bicara soal perlindungan, kemudian bagaimana melihat situasi anak dan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang mengalami kekerasan atau berperilaku menyimpang, itu memang sangat penting sekali untuk dilakukan berbagai macam advokasi, termasuk juga bagaimana sih melakukan advokasi untuk kebijakan yang tadi Bu Kadis sudah menyampaikan bahwa regulasi untuk perlindungan dan pencegahan itu penting sekali diadakan oleh pemerintah karena negara sebagai bagian dari tanggung jawab negara memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, saya memang melihat bahwa akhir-akhir ini situasi kekerasan terhadap anak cukup meningkat. Dari catatan Rumah Perempuan saja dari Januari hingga Agustus itu sudah tercatat 65 kasus kekerasan terhadap anak. Dan yang paling banyak adalah anak yang mengalami kekerasan seksual, termasuk juga anak mengalami kekerasan seksual berbasis IT. Nah, situasi-situasi inilah yang membuat kita semua harus bergandengan tangan untuk melakukan advokasi bersama-sama, termasuk juga teman-teman jejaring di tingkat nasional, sehingga regulasi-regulasi untuk Undang-Undang Perlindungan Anak 23/35 itu menjadi payung hukum yang benar-benar memberi perlindungan secara maksimal baik untuk anak yang berada dalam keluarga, komunitas maupun